Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Rifai Syagian Horas. Apa kabar nih sahabat youtuber dari Sabang sampai Merauke? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman, dimanapun teman-teman berada, amin ya robbal alamin. Dan tentunya terus semangat untuk berkarya ya teman-teman, membuat karya-karya terbarunya, yang pastinya karya yang berguna dan bermanfaat ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun menjelaskan setelan ataupun beberapa setelan yang ada di dalam channel YouTube kita ya teman-teman, dan bagaimana fungsi setelan tersebut. Tentu sebagai pemula kita perlu mengetahui fungsi ataupun kegunaan setelan yang ada dalam channel YouTube kita, biar kita lebih bisa mengoptimalkan setelan yang ada dalam channel YouTube kita itu biar lebih bagus gitu ya teman-teman. Untuk itu simak terus setelan yang satu ini. Untuk melihat setelan channel YouTube kita itu, kita harus membuka YouTube Studio yang di browser ya teman-teman ya. Soalnya kalau melihat setelan channel kita di YouTube Studio yang kita download, kurang lengkap setelan yang ada di situ ya teman-teman. Jadi kita harus membuka YouTube Studio yang di browser ya teman-teman. Nah, untuk membuka YouTube Studio secara cepat, teman-teman lihat di video yang ini cara membuka YouTube Studio dengan cepat ya teman-teman ya. Untuk itu kita lanjut buka YouTube Studio browser ini ya teman-teman ya, untuk melihat setelan channel YouTube kita. Setelah terbuka gini, terus kita klik penyesuaian channel ya teman-teman ya. Kita klik yang penyesuaian channel ini ya teman-teman. Yang ini, yang kayak ada bintang-bintang 3 ini, kita klik. Nah, di sini untuk setelan yang pertama, penyesuaian channel, di sini ada setelan tata letak ya teman-teman. Nah, di sini ada cuplikan channel untuk pengguna yang belum subscribe, terus video unggulan untuk subscribe yang kembali, terus bagian unggulan lainnya. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini ya teman-teman kalau kita setel di channel YouTube kita. Nah, di sini. Ini kalau orang yang belum subscribe channel kita, dia akan melihat video yang ini pertama gitu ya teman-teman. Nah, untuk yang sudah subscribe juga dia langsung bisa melihat video yang kita taruh di sini ya teman-teman, kalau kita aktifkan setelan yang tadi. Nah, begitu juga dengan setelan yang ini teman-teman, yang upload kita bisa nambahkan 10 macam ya teman-teman di sini maksimalnya. Di sini saya cuman aktifkan 3, yaitu uploadan populer, playlist yang dibuat, sama uploadan. Nah, fungsinya ini untuk mempermudah orang-orang yang berkunjung ke channel YouTube kita itu melihat semua isi-isi video dalam channel YouTube kita ya teman-teman ya. Nah, itu fungsinya. Dan untuk men-setting video unggulan ini, saya sudah ada video sebelumnya teman-teman ya. Silakan teman-teman lihat lebih detailnya di video saya yang ini teman-teman ya. Nah, untuk tambahan unggulan di beranda ini, kita bisa mensetelnya sampai 10 maksimal ya teman-teman. Di sini ada pilihannya channel unggulan, subscription, beberapa plays, 1 plays, live stream mendatang, live stream sebelumnya, live sekarang, video
singkat gitu ya teman. Kita bisa mengaktifkan 10 judul tersebut ya teman-teman di sini, dan akan tampil di beranda kita yang tadi. Jika orang yang berkunjung ke channel kita itu, dia akan langsung melihat tampilan yang kita setel ini ya teman-teman ya. Terus setelan yang kedua ada branding ya teman-teman ya. Nah, kalau ini mungkin teman-teman sudah banyak yang sudah tahu, yang sudah paham. Yang satu ini setelan buat profil, terus setelan gambar banner ya teman-teman ya. Nah, kira-kira yang ini teman-teman, biar lebih jelasnya. Yang ini adalah profil, terus yang ini adalah banner. Fungsinya ini setelan untuk memperindah channel kita ya teman-teman, tentunya ya. Memperindah orang yang berkunjung ke channel kita. Kalau di banner sendiri, kita bisa juga di situ membuatkan seperti kata-kata apalah ibaratnya, pokoknya yang menggambarkan channel kita lah ya teman-teman. Itu fungsinya ya. Terus fungsi yang setelan watermark video ini, mungkin ini teman-teman jarang memakainya ya. Jadi kalau fungsi watermark video ini, kita bisa membuat foto kecil di pojok kanan bawah video kita teman-teman ya. Tapi ini akan terlihat kalau orang-orang memutar video kita itu melalui komputer ya teman-teman, ataupun laptop. Kalau melalui HP Android ini tidak akan muncul ya teman-teman watermark ini. Dalam membuat ini watermark ini, foto ini ukurannya maksimalnya 150 MB ya teman-teman, cukup kecil ya. Kira-kira seperti ini teman-teman ya fungsinya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman ya. Jadi dia akan muncul di sini ya teman-teman, watermarknya tuh. Dia muncul di sebelah kanan paling bersama saya Ahmad Rifai Syagian, paling bawah gitu teman-teman, pojok bawah ini ya. Watermarknya akan muncul di sini ya teman-teman. Nah, itulah fungsinya teman-teman ya, kalau yang itu ya. Dimanapun teman-teman berada. Amin. Oke, kita lanjut ke setelan selanjutnya teman-teman ya. Terus kita lanjut ke setelan info dasar ya teman-teman. Info dasar. Nah, kalau setelan info dasar ini, kalau di setelan deskripsi channel, jadi kita di sini menulis rangkaian kalimat ataupun rangkaian kata-kata yang menjelaskan tentang channel kita itu ya teman-teman ya. Dan di sini juga bisa kita menambahkan bahasa. Kalau teman-teman jago bahasa lain, silahkan ditambahkan bahasanya, misalnya bahasa Inggris gitu ya teman-teman, silahkan. Jadi dia akan diterjemahkan otomatis nanti. Kalau teman-teman mengaktifkan tambahkan bahasa, jadi teman-teman bisa menerjemahkan apa yang ada dalam bahasa Indonesia ini ke bahasa yang teman-teman tambahkan gitu ya teman-teman ya. Terus di sini juga ada setelan tambahkan link gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan seperti link Facebook kita, Instagram, dan lain-lainnya teman-teman ya. Maksimalnya di sini kita bisa memasukkan 5 link ya teman-teman, 5 ya, maksimalnya 5 link. Nah, terus info kontak ini, setelan info kontak ini, jadi ibaratnya biasanya ini buat channel-channel yang sudah besar ya teman-teman. Dia itu biasanya untuk orang yang menawarkan kerjasama ke dia, jadi orang lewat email gitu ya teman-teman, masuknya untuk ngirim pesan lewat email gitu teman, biasanya gitu buat channel-channel besar untuk bekerja sama, untuk kolaborasi gitu ya teman-teman. Jadi menghubunginya dengan lewat email tersebut, fungsinya itu ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya teman-teman ya kalau kita aktifkan setelan itu ya. Nah, ini yang setelan deskripsi, rangkaian kata-kata. Terus ini setelan link yang kalau kita aktifkan, saya aktifkan YouTube, terus Facebook sama Instagram ya teman-teman. Saya aktifkan linknya di sini. Jadi orang yang berkunjung melihat tentang channel YouTube kita itu, kalau kita aktifkan setelan ini, kalau dia klik YouTube, dia akan masuk ke YouTube. Terus kalau dia klik Instagram ini, dia langsung akan menuju Instagram kita. Terus kalau dia
klik yang Facebook, dia akan menuju ke Facebook kita ya teman-teman ya. Fungsinya itu ya setelan ini. Nah, oke, kita lanjut lagi ke setelan seterusnya. Kita klik setelan yang ini teman-teman, yang gerigi ini. Nah, di sini ada banyak setelan ya teman-teman. Ada setelan umum. Nah, yang setelan umum ini adalah mata uang ya teman-teman. Ini kalau kita sudah dimonetisasi, jadi kita di situ kan akan terlihat berapa estimasi pendapatan kita ya teman-teman. Nah, kita bisa merubahnya sesuai keinginan kita ya, bisa menjadi rupiah, dolar gitu ya teman-teman. Kalau saran saya sih udah dolar aja, udah di situ gitu ya teman-teman, nggak usah dirubah-rubah lagi ya. Terus kemudian setelan yang channel ini. Nah, di sini juga kadang teman-teman belum paham juga kayaknya. Kalau ini yang domisili sesuaikan negara teman-teman bertempat tinggal ya. Ini kan ada domisili. Nah, terus yang kata kunci ini. Nah, ini kebanyakan kalau pemula belum tahu ya teman-teman. Kalau pemula belum tahu. Kadang kita mencari nama channelnya itu susah ya teman-teman. Mungkin dia belum mengaktifkan setelan kata kunci ini ya teman-teman. Nah, kalau buat saya kayak gini kan. Ahmad Ripai Segian, Ahmad Ripai gitu ya teman. Jadi mempermudah orang menemukan channel kita gitu ya teman-teman. Nah, kalau saya kan ibaratnya topik saya kan seputar YouTube ya. Jadi bisa saya tambahkan info seputar YouTube untuk kata kuncinya gitu ya teman-teman. YouTuber, YouTube Indonesia gitu ya teman-teman. Nah, kalau buat teman-teman yang memasak ibaratnya bisa menambahkan kata kunci masakan apa segala macam, resep gitu ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu fungsinya setelan ini teman-teman ya. Terus kita lanjut ke setelan lanjutan yang masih di sini di channel, masih di channel. Kita setelan lanjutannya teman. Nah, di sini ini untuk mempersingkat waktu kita saat mengupload video teman-teman. Kan saat mengupload video kita ditanya dulu ini video untuk dewasa apa anak-anak gitu teman-teman. Kalau kita udah pilih kian di sini kita nggak ditanya-tanya lagi gitu ya. Terus di sini juga ada setelan subtitle yang dibuat otomatis gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita centang jangan tampilkan kata-kata yang berpotensi tidak pantas. Jadi kalau kita membuat subtitle di video kita, kalau ada kata-kata yang jorok dia tidak akan muncul gitu ya teman-teman. Nah, kalau setelan jumlah subscriber ini bisa diperlihatkan atau juga bisa tidak dilihat orang lain gitu ya teman-teman. Jadi yang melihat cuman diri kita sendiri. Kalau kita centang tampilkan berarti dia akan bisa dilihat orang lain yang melihat channel kita berapa jumlah subscriber kita gitu ya teman-teman ya. Nah, terus di sini ada setelan lainnya gitu teman-teman. Di sini ada kelola akun YouTube, hapus konten YouTube, setelan channel lanjutan gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk kelola akun YouTube ini kita seperti bisa membuat URL singkat gitu. Untuk videonya saya sudah membuatkan untuk membuat URL custom. Silakan teman-teman lihat di video ini secara jelasnya teman-teman ya. Nah, untuk setelan channel lanjutan ini, nah di sini akan ada ID pelacakan seperti Google Analytics gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman mempunyai akun Google Analytics, bisa teman-teman cantumkan di sini ID-nya biar bisa menganalisis channel YouTube teman-teman ya, perkembangannya seperti apa. Tapi kalau saya belum aktifkan karena menurut saya belum terlalu penting juga teman-teman. Nanti saya aktifkan setelah kalau sudah monetisasi baru saya aktifkan untuk melacak perkembangan channel YouTube kita, itu fungsinya gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau hapus konten YouTube ini, setelan hapus konten YouTube ini, jadi kita menghapus beberapa konten dari channel YouTube kita gitu ya teman-teman. Nah, terus kita lanjut nih ke setelan kelayakan fitur. Nah, di sini kan ini masih baru-baru pertama
buat channel YouTube ini kita sudah langsung diperintahkan untuk mengaktifkan di sini ya teman-teman. Yang satu yang fitur default ini, kalau kita sudah mengupload video satu pertama ke channel YouTube kita akan bisa mengupload 15 menit durasi video ke atasnya gitu ya teman-teman. Ini pengaturan di pertama ya. Ini langsung disarankan ya teman. Terus fitur yang memerlukan verifikasi telepon. Nah, ini seperti verifikasi telepon gitu ya teman-teman. Membuat thumbnail. Ini juga saya sudah ada videonya teman-teman ya. Silakan teman-teman yang masih baru membuat channel untuk memverifikasi biar bisa membuat thumbnail custom, silakan lihat di video saya yang ini ya teman-teman. Di sini saya sudah buatkan videonya. Oke, kita next ke setelan default upload. Nah, di setelan ini di info dasar seperti judul gitu teman. Nah, kalau judul kita nggak mesti isi ya teman-teman, soalnya kan setiap upload video pasti beda judul ya. Nah, terus kalau yang di kolom deskripsi ini, kita ini aja teman-teman, isi aja kalau kita sering membuat deskripsi video kita itu ada kata-kata yang sering kita taruh di deskripsi, kita taruh aja di sini teman-teman. Jadi pas kita upload video selanjutnya dia akan langsung muncul dan mempersingkat waktu kita untuk membuat deskripsi ya teman-teman. Jadi apa yang sudah kita taruh di sini jadi mempersingkat waktu kita teman-teman ya. Nah, terus kalau kita aktifkan publik, otomatis kalau kita langsung mengupload video, dia langsung diupload untuk ditonton untuk publik gitu ya teman-teman. Nah, itu kegunaannya ini untuk mengurangi ataupun mempercepat langkah kita dalam penguploadan video ya teman-teman. Terus kita klik yang setelan lanjutan ini teman-teman. Nah, di sini kan juga pas proses penguploadan kita kan masih memilih-milih ini ya teman-teman. Memilih-milih ini ya. Kalau kita mengupload lewat YouTube Studio, pasti kita kan masih memilih-milih ini bahasa, lisensi YouTube standar, terus komentar semua diizinkan, terus kategori channel kita gitu ya teman-teman. Kita masih harus memilih-milih. Kalau kita sudah aktifkan kian di sini, jadi tidak perlu lagi, udah otomatis sesuai yang kita pilih di sini ya teman-teman. Jadi fungsinya kalau ini default upload, setelan default upload ini untuk mempersingkat waktu kita dalam mengupload video gitu ya teman-teman. Terus lanjut ke setelan izin ya teman-teman. Nah, kalau di sini setelan izin ini jadi channel siapa saja yang bisa mengakses channel kita gitu ya teman-teman. Ibaratnya seperti admin gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita tambahkan admin, jadi dia bisa membuka channel YouTube kita tersebut gitu ya teman-teman. Terus kita lanjut ke komunitas. Nah, kalau di komunitas ini buat teman-teman yang sudah mengaktifkannya teman-temannya, biasanya aktif kalau sudah mencapai 1000 subscriberan ya teman-teman ya, baru bisa mengaktifkan fitur tab komunitas ini. Nah, di sini juga kita bisa mengaturnya teman-temannya. Jadi kalau kita mengupload di fitur tab komunitas, jadi kita nggak perlu setting lagi gitu ya teman-teman. Di sini kita bisa tambahkan moderator, terus bisa memblok link gitu ya teman-teman fungsinya ya. Terus kalau kita ini izinkan semua komentar yang berkomentar di tab komunitas kita gitu ya teman-teman. Ini fungsinya untuk tab komunitas. Nah, kalau perjanjian ini ya perjanjian kita untuk YouTube itu seperti apa gitu ya teman-teman. Itulah beberapa setelan-setelan yang ada di dalam channel YouTube kita ya teman-teman ya. Sedikit banyaknya ya begitulah cara untuk ataupun begitulah fungsinya ya teman-teman ya. Mohon maaf bila dalam penjelasan masih kurang jelas. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Untuk kesempatan kali ini cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.